antara itu dada tengah-tengah sepertiganya itu namanya jarak usus buntu. Titik McBurney namanya, Prof. Nah, di dalam ilmu kedokteran titik McBurney. Saya dulu asisten anatomi jadi nggak hafal. Ya, Nah, itu itu kalau meradang namanya tambah itis appendicitis gitu ya. Nah, ini apendisitis. ya ya jadi hidung rino itis rinitis ya. Oh ya, Mata ya, ya, jadi tambah itisnya radang ya. Ya. Nah, ya. kemudian jadi radang ini sebabnya macam yang terbanyak peradangannya karena adanya tinja yang keras. Jadi paling sering tinja keras. Tinja keras akibat apa? Kurang minum. Ya, Oh, kurang minum itu bahaya. Makanya perawatan dan minum cukup. Kemudian yang kedua, tinja keras juga selain kurang minum juga kurang gerak dan kurang sayurnya. Yang kedua, pembesaran jaringan. para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini di episode ke-7 kita akan berbagi pengetahuan dan lebih banyak menerima pengetahuan dari narasumber kita, Bapak Dr. Probo Suseno, ahli penyakit dalam dan konsultan geriatri. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di Universitas Gadjah Mada. Tempat prakteknya di RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, dan juga di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Nah, apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan memohon untuk Dr. Probo memberikan tausiah mengenai apa sih sebetulnya manfaat usus buntu dan bagaimana merawatnya. Karena ada mitos-mitos pada waktu kecil saya takut makan makanan seperti yang berbiji seperti buah jambu kluthuk. Katanya anak-anak awas bijinya masuk usus buntu katanya. Nah, yang sebenarnya seperti apa? Kita tanyakan Dokter Probo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Probo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Eh, Yanto dan para pemirsa di mana pun berada. Ya, Dok. langsung Sehat, langsung, iya, monggo, Prof. sehat selalu dan itu Dok, usus buntu itu kelihatannya kan sepele ya, tapi banyak orang yang menemui ajalnya karena persoalan usus buntu yang katanya radang, kemudian menggelembung, bocor, dan itu bisa menjadi fatal. Gimana Dok sebetulnya usus buntu itu dan cara merawatnya gimana Dok? Terima kasih, Prof. Jadi usus buntu adalah alat kecil yang ada di dekat sekung. Jadi orang tuh kalau makan nasi, roti, jenang, minum apapun masuk dalam rongga mulut, masuk dalam kerongkongan atau esofagus, masuk dalam lambung atau gaster, kemudian masuk usus 12 jari, masuk usus halus. Dan usus halus akhirnya sampah-sampah yang tidak dibutuhkan akan dibuang di intestinum crassum atau usus besar. Usus besar ini pada awal usus besar itu ada jaringan buntu, ada nyendil kecil namanya usus buntu yang Iya, tidak ada iya, hubungannya dengan ya usus buntu itu banyak appendix, maka disebut appendix sebagai tambahan saja iya, iya, appendix. iya, iya. Ya, nah, Hmm. organ ini nggak jelas manfaatnya apa, nggak jelas. Tapi yang jelas ini merupakan organ yang membuat dokter ahli bedah kaya. Kemudian yang kedua bisa membuat orang bisa wafat atau tewas atau bisa membuat gagalnya suatu acara. Jadi yang jelas tidak jelas sampai sekarang ini para Oh, ahli itu berbeda pendapat anu, manfaatnya ya manfaatnya. Tapi ya, yang jelas memperkaya dokter bedah. Kemudian kalau dokter bedah kan dapat ini, kalau dokter bedah yang jagoan itu cuma ngerjain pas setengah jam selesai, Prof. Cepat sekali. iya, Saya iya, dulu waktu jadi dokter umum, saya asisten bedah, Prof. Saya dulu iya, saya iya. bantu dokter Dwi. Dan saya dulu juga ngoperasi seperti ini. Ya dari beliau, ternyata gampang sekali ngoperasinya. Ya, waktu saya masih selama 1 tahun saya diajari oleh beliau sebagai asisten dokter bedah. Nah, terus buntu yang meradang namanya appendicitis. Ya, appendix tambah itis ya. Bukan kecil, bentuknya seperti kantong, kemudian ini menempel di usus besar intestinum crassum di kolon ascendent yang paling naik ke atas ya. Nah, dan ini uh, terjadi radang satu pembengkakan dengan nyeri panas merah kalau dari luar, dan di dalam nggak kelihatan ya. Da- Itu sebabnya gimana, Pak? Dan anu Dok, letaknya di sebelah kanan ya, Ya, kanan jadi bawah. perut antara tulang tadi pusar dengan tulang yang tulang kita kan, tulang pinggul kita kan ada tulang yang jendol dipegang itu Oh kalau di ya, atas. ya, oke. Iya, Namanya sias. Spina iliosa anterior superior. Nah, sias sih.
Nah ini kalau dipegang antara itu di daerah tengah-tengah sepertiganya itu namanya daerah usus buntu. Titik McBurney namanya, Prof. Hmm. Nah, di dalam ilmu kedokteran titik McBurney. Saya dulu asisten anatomi jadi nggak hafal. Ya, Nah, itu itu kalau meradang namanya tambah itis appendicitis gitu ya. Nah, ini appendicitis. ya ya jadi hidung rino rino itis rinitis ya. Oh ya, Mata ya, ya, jadi tambah itisnya radang ya. Ya. Nah, ya. kemudian jadi radang ini sebabnya macam yang terbanyak peradangannya karena adanya tinja yang keras. Jadi paling sering tinja keras. Tinja keras akibat apa? Kurang minum. Ya, Oh, kurang minum itu bahaya. Makanya perawatan dan minum cukup. Kemudian yang kedua, tinja keras juga selain kurang minum juga kurang gerak dan kurang sayurnya. Yang kedua, pembesaran jaringan getah bening, jaringan limfoid namanya. hmm. Misalkan infeksi apapun, karena dipukul oleh seseorang, ditendang, pas tidak siap, kalau dipukul dan tenang, ditendang siap, bisa radang, Prof. Kalau Iya. dia siap, yuk. Ya, makanya dalam ilmu bela diri, kalau sudah siap, udah kontraksi, ototnya terlatih, itu ditendang, dipukul, nggak apa-apa. Tapi dia tidak terlatih, dipukul, nanti radang di dalam ususnya, di daerah usus rongga perut kanan bawah, itu bisa meradang. Radang tadi bisa jaringan getah pelanjernya, Hmm. jarak getah bening itu melenting. Nah, radang, jadilah usus buntu. Makanya ada orang kena usus buntu gara habis jatuh, kena Oh, pedal, kena setang, ya, jatuh, kena sepatu, jatuh, kena sepatunya sendiri, tas. Nah, itu pukulan bela diri atau yang lainnya. Ini yang kedua. Jadi batu peradangan karena tinja yang keras, kemudian peradangan karena jaringan bening. Kemudian yang ketiga itu infeksi bakteri, Prof. Jadi berarti apakah penyakit bakteri namanya E. coli radang pada usus yang hmm. sebenarnya E. Ya. coli itu bakteri yang komensal yang tidak baik, tapi kalau dia meradang karena imunnya turun karena TBC, kencing manis itu bisa meradang, Prof. Hmm. Kemudian karena bakteri yang lain. Kadang ada cacing juga, Prof. Ada cacing Wah. ada. Benda asing jarang, Prof. Isi isi cabai itu jarang sekali, jarang Hmm. sekali. Yang saya malah Ya. cacingnya bisa cacing. Jadi tumor atau parasit udah bisa karena tumor, kanker ini pada lansia, Prof. Lansia paling sering, Prof. Makanya ada orang kena usus buntu kok mati, mungkin kanker, Prof. Oh, Mungkin ya. kanker. Nah, pada lansia itu sering kalau ada usus buntu pada lansia curiga jangan-jangan ini kanker. Hmm. Nah, ini kalau lansia. Kemudian ada juga sih orang usus buntu diakibatkan karena uh, suatu tindakan yang salah, radang dari radang yang bawah, radang. Tapi ada orang radang pada usus duburnya. Kalau stamina nggak bagus, bakteri itu bisa nyebar kemana-mana, Prof. Hmm. Nah, itu yang bahaya. Ya. Ya. Nah sekarang cara cara pada lansia yang paling sering adalah sekali lagi adalah usus karena kanker. Sekarang apa yang penting radang usus, kalau meradang yang bahaya itu apa namanya, bendera merah, Prof. Red flag ya. Bendera merah itu satu tandanya kalau ada sampai ada orang nyeri perut dan nyeri perutnya khas, Prof. Dari udel turun, jadi di udel kira-kira 3 jam 2 jam ini turun ke perut kanan bawah tadi, Ya, ya. mana yang bawah. Nah, ini sampai sini, nah di sini sepertiga dekat cetik ya, cetiknya itu. Nah, itu terus karena titik magoni itu kalau ada perut pertama sakit karena emah di kisar pusar, kemudian 3 jam 7 jam pindah ke kanan bawah, hampir pasti usus buntu, Bro. Itu Oke. ciri khasnya itu. Jadi ciri khasnya adalah jadi perut sekitar pusar, udel, kemudian turun ke bawah, dan ini perutnya dibekang keras banget atau aduh ya, namanya Ya. namanya peritonitis, itu tanda serius, Prof. Itu tanda Ya. bahaya. Harus segera ke rumah sakit. Kalau perlu operasi. Takutnya perforasi. Tadi Prof Andiko awal tadi menggelembung pecah, itu betul. Itu yang menyebabkan kematian dan kanker. Dua itu penyebab kematian, Prof. Kalau itu pecah, maka tinjanya keluar kemana-mana. Waduh, padahal Oh. tinja itu isinya bakteri, Prof. Dan itu harusnya udah buntu ya, dioperasi setengah jam, tak 3 hari dan sembuh, Prof. Hmm. 3 hari sembuh, Prof. Tapi Ya. kalau udah mulai nanah keluar teman, jeblok, banyak lendirnya, darahnya, nanahnya keluar, tinjanya keluar, itu sembuhnya bisa Oh. 2 minggu sampai Wah, 2 bulan, kok 3 bulan, dan jadi bahkan bisa kematian. kayak tutup botol aja, Dok. Dipecah terus tumpah gitu ya. Kok bisa Ya tinjanya betul, berserakan itu? Ya. ya pecah itu mencoto, Prof. Invasi jebrot itu, jebrot kan radang tuh keluar cairan orang udun tuh, Prof. Udun kan nanah. Oh, Nah, ya, 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 ya. Oh, persis udun, udun taknya di daerah usus buntu karena pukulan bakteri wow. Ya cacing tadi, ampun. kemudian Ya, ya, ya. radang bengkak, timbul nanah, pecah cerot, itu lah cerot, usus pecah padahal isinya emang tinja itu, sampah-sampah dari usus halus mau ke usus kasar.
Suatu lembah-lambah udah itu peritonitis yang menyebabkan kematian itu biasanya. Nah, jadi obat utamanya, nanya maaf Prof, para pilot-pilot tuh maaf para astronot tuh biasanya udah dioperasi dulu Prof. Ya. Dioperasi dulu sebelum terbang, karena nanti kalau pas di atas terbang gimana kena bahaya, siapa nolong, mati di atas nanti. Kemudian beberapa pilot-pilot tertentu juga di penerbangan dan dioperasi. Kemudian atlet-atlet bela diri Prof, yang Ya. seperti ya itu dioperasi dulu, Pak, tendangan nanti nggak mulus, kena radang kan, tendangan berarti pakai MMA tuh, tendang pukul Oh gendut iya. banting buar sodok jis udah tuh. Nah, kalau kena bas itu radang usus buntu Prof, makanya sering dioperasi dulu meskipun tidak sakit gitu Oh. Prof. Oh, jadi Hanya usus buntu itu bisa dipotong, dibuang, Dok. bis orang sehat boleh, karena takut nanti jadi radang di masa depan kalau mau pergi bepergian pergian mau jadi maaf pilot astronot supaya enggak nanti pas di atas kemudian sakit. Terus gimana yang nol siapa yang mendarat? Kalau pilot yang landing siapa? Ada kopilot beres. Kalau nggak ada kopilot, nah kopilotnya juga usus buntu bubar dan nggak karuan. Nah, itu Ya. yang penting Prof. Nah, yang penting adalah kalau itu satu radang infeksi yang serius maka harus segera dioperasi. Itu Oh, dioperasi. oke. Jadi Ya, ya, sederhana, Dok, ya, memotong usus buntu itu hanya di sederhana Prof. laparoskopi begitu. Ya. Nggak apa-apa bisa Prof. Laparoskopi boleh, itu kalau yang canggih laparoskopi. Kalau tanpa laparoskopi juga bisa Prof. Jadi dioperasi, sayat sedikit, meskipun hanya cuma jahitannya Pak 3 cm, 5 cm, jadi dioperasi, buka set bertahap, kemudian suntik pun ada lokal atau umum Prof, ada di blok anestesi. Saya dulu karena ngikuti jadi asistennya, jadi terpaksa tahu gitu ya. Kemudian itu dikrem, tutup. Kalau jahitannya bagus pakai benang atromatik, nanti bekasnya cuma saya jatuh garis putih tipis sekali, nggak ada bekasnya Prof. Ya misalnya Ah, gitu. ah. Ya itu kalau pengen operasi tuntas. Kalau belum parah bisa diberi antibiotik, maka dibuat namanya elektif. Jadi kadang-kadang bedah itu membuat Prof. Saya dulu kan tidak Ya. tahu, dulu malah jadi pelaku saja. Dek dibikin elektif itu. Gimana dokter? Tanya dibom antibiotik, prinsip dosis tinggi nanti adanya reda, kemudian nggak jadi meradang, kita operasi besoknya. Jadi tidak Oh. perlu kerubiakan. Soalnya kalau itu udah pecah harus operasi Prof. Namanya sito, harus. Kalau enggak nanti pasien bisa meninggal dunia, yang sampaikan Prof tadi. Dan ini harus hati-hati sekali. Kalau hanya diberi anti nyeri, nyerinya berkurang, wah nggak selesai. Jadi ciri utama Prof, nyeri perut kanan bawah, Ya. ya, Ya. antara udel dengan titik tulang yang titik sini. Nah ini antara sepertiganya titik McBurney. Di tangan Ya. sakit dan kakinya tekuk sakit, di tekuk sana sakit, sakit namanya Oke. swas sign, rotator sign dan sebagainya. Itu Dan Prof. makanya saya dulu ketika merasa perut sakit itu disuruh apa kakinya dilipat ke atas itu untuk mengetahui bahwa Betul. itu usus buntu atau bukan gitu, Dok, ya. Ya tes Prof, ya betul. Hmm. Kadang-kadang kalau sulit, kadang-kadang itu di USG atau CT scan, Prof. CT scan. Jadi kalau orangnya muda tuh dites gampang sekali, kalau udah tua kadang-kadang sulit, gemuk tuh sulit sekali, kadang-kadang dites sulit, ditekuk sulit, ya terpaksa pakai 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 CT scan. Tapi kalau tanda-tanda jelas harus ke operasi Prof, tanpa nunggu hasil Oh, laborat atau USG. Yang penting ya. cara mencegahnya di Prof sampaikan, mencegahnya adalah tinggi serat, sayur, buah, cukup air. Dua itu kata kuncinya, Prof. Tiga, Ya. gerak badan. Jangan sampai sembelit. Yang keempat, jaga kesehatan umum. Ya, Hmm. jaga kesehatan umum itu infeksi di daerah bawah itu bisa nyebar ke sekitarnya. Yang penting itu, Prof. Ya, ya, ya. Jadi bergerak-gerak seperti lompat-lompat itu tidak ada bahaya bahwa usus buntu justru kemasukan biji-biji, misal biji tomat, biji cabai itu ada mitos seperti itu, Dok, itu salah, Dok. Mitos, Prof. Mitos. Bahkan orang makan peniti jarum aja bisa keluar loh, Prof. Jadi tubuh kita itu sangat cerdas. Jarum aja bisa keluar. Ada berapa laporan yang dulu jarum pentul lelegan sengaja terus takut terus gimana tuh beberapa dokter coba sekarang makan kapas diminum, dimakan kapas diberi dilak itu ternyata bisa 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 nggak apa-apa itu. Ini Ya. beberapa dokter guru-guru kami menerangkan begitu. Jadi usus itu sangat cerdas oleh Allah, tidak seperti yang kita duga, sangat cerdas sehingga kalau ada barang yang bahaya itu bisa keluar tanpa harus menusuk dinding usus. Itu luar Oh, biasa, Prof. iya. Ya itu istimewanya tubuh kita, Prof. Wah, luar biasa, Dok, itu ya. Mekanisme tubuh itu sangat complicated.
itu adalah betul, mekanisme yang dibuat oleh Allah yang begitu luar biasa. Jadi pertanyaan terakhir dok, usus buntu itu bisa menerpa siapa saja dalam segala umur, tua betul, maupun muda dok. betul. Hmm, Tua muda, yang jelas tua muda, aktivis tidak aktivis bisa bagi ada riwayat trauma kan itu kalau ada orang sakit patokannya adalah sakit perut dari pusar pindah ke kanan bawah mual-mual mutas panas tinggi di toko sakit, jangan lupa, jangan-jangan ini adalah usus buntu. usus buntu. Lebih baik kita menduga salah daripada meremehkan, karena Ya, meremehkan ya, begitu menjadi nanah benanah pecah, nah ya, lendir darah tinjak keluar, nah, itu nanti ya saya katakan tadi bisa meninggal dunia betul, bisa ya. karena sepsis, peradangan bakteri yang menyebar ke tubuh atau kotoran yang menimbulkan komplikasi lain, apalagi pasien punya kencing manis akan berdampak panjang. Demikian, Oke. Prof. Oke, baiklah dok. Terima kasih luar biasa penjelasan dokter sangat Oke, bisa Prof. diterima nalar orang awam terhadap dunia kedokteran. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bermanfaat bagi para Amin. pemirsa. Terima kasih dokter Probo. Mudah-mudahan Terima kasih, Prof. kita sehat selalu dan sampai ketemu. Amin. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.